Setiap malam, saat Mia berbaring di kasurnya, suara dari kamar sebelah menjadi latar yang tidak bisa dihindari. Tawa, langkah kaki, pintu yang terbuka dan tertutup. Mia sering menatap langit-langit kamarnya, bertanya dalam diam apakah jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Ada saat-saat di mana ia merasa lelah menjadi kuat, lelah menahan diri, lelah hidup dengan batasan yang seolah hanya menyulitkan dirinya sendiri. Di tempat kerja, tantangan Mia tidak hanya datang dari target penjualan, tetapi juga dari cara orang memandangnya. Banyak pria yang tidak benar-benar tertarik pada produk yang ia tawarkan. Tatap Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat langit masih berwarna abu-abu menjelang pagi, suara kendaraan sudah mulai mengisi jalanan, seolah kota ini memiliki detak jantungnya sendiri yang tak pernah berhenti berdetak. Di antara jutaan manusia yang bergerak mengikuti ritme itu, Mia adalah salah satu yang berusaha bertahan, bukan untuk mengejar mimpi besar, tetapi untuk memastikan dirinya tetap hidup dari hari ke hari. Mia tinggal di sebuah rumah kos sederhana di Jakarta Selatan, bangunan 2 lantai yang catnya mulai memudar dan dindingnya menyimpan banyak cerita tentang para penghuninya yang datang dan pergi. Kamarnya tidak besar, hanya cukup untuk sebuah kasur tipis, lemari kecil, dan meja sederhana yang menempel di dinding. Sebuah cermin kecil tergantung sedikit miring, menjadi saksi bisu bagaimana Mia memulai hari-harinya. Setiap pagi, Mia bangun dengan perasaan yang tidak pernah benar-benar ringan. Ia duduk di tepi kasur, mengumpulkan tenaga, sebelum akhirnya berdiri dan menatap dirinya di cermin. Wajahnya cantik, dengan garis yang lembut dan mata yang hidup, sesuatu yang sering dianggap sebagai anugerah oleh orang lain. Namun bagi Mia, kecantikan itu adalah pedang bermata 2. Ia menjadi alasan mengapa ia bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi juga menjadi alasan mengapa ia sering dipandang tidak sebagai manusia seutuhnya. Pekerjaan Mia sebagai SPG membawanya dari satu pusat perbelanjaan ke tempat lain. Ia terbiasa berdiri berjam-jam dengan sepatu yang kadang terasa menyiksa, mengenakan pakaian yang rapi dan menarik, serta senyum yang seolah tidak pernah pudar. Setiap orang yang lewat adalah peluang, dan setiap peluang harus disambut dengan keramahan yang sama, meskipun tubuhnya mulai lelah dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Hari-hari Mia jarang terasa stabil. Ada hari di mana penjualan berjalan baik, komisi cukup untuk membuatnya bernapas lega. Namun ada juga hari-hari di mana hampir tidak ada yang membeli, membuatnya pulang dengan langkah yang lebih berat dan pikiran yang penuh perhitungan. Ia sering menghitung ulang uang yang dimilikinya, memastikan bahwa semuanya cukup untuk makan, transportasi, dan biaya kos yang harus dibayar tepat waktu. Di tempat kos, kehidupannya bersinggungan dengan Eli, seorang perempuan yang kamarnya tepat di sebelahnya. Berbeda dengan Mia, Eli tampak menjalani hidup dengan ringan. Ia sering pulang dengan pakaian baru, membawa tas belanja, dan sesekali terdengar tertawa tanpa beban. Aroma parfum mahal kerap tercium dari kamarnya, bercampur dengan suara langkah kaki pria yang datang dan pergi hampir setiap malam. Mia tidak pernah benar-benar memahami kehidupan Eli, tetapi ia melihat cukup banyak untuk tahu bahwa cara mereka bertahan sangat berbeda. Eli seolah tidak pernah kekurangan uang. Ia tidak pernah terlihat cemas tentang biaya hidup, tidak pernah menghitung uang dengan wajah tegang seperti Mia. Ada kebebasan dalam cara Eli menjalani hidup, tetapi juga sesuatu yang membuat Mia merasa tidak nyaman.
Pembicaraan mereka seringkali terlalu lama, terlalu dalam, seolah mengukur sesuatu yang tidak seharusnya menjadi bagian dari pekerjaan. Di antara banyak wajah yang datang dan pergi, ada satu yang selalu kembali. Eka. Eka adalah tipe pria yang terlihat percaya diri dengan cara yang berlebihan. Ia selalu datang dengan alasan yang sama, berpura-pura tertarik pada produk yang dijaga Mia. Namun dari cara ia berdiri, dari arah pandang matanya, jelas bahwa tujuannya bukan sekadar membeli. Awalnya, Mia berusaha bersikap profesional seperti biasa. Ia melayani dengan senyum, menjelaskan produk, dan berharap interaksi itu cepat selesai. Namun seiring waktu, kehadiran Eka menjadi semakin sering dan sikapnya semakin sulit diabaikan. Ada momen-momen kecil yang membuat Mia mulai merasa tidak nyaman. Jarak yang terlalu dekat, gerakan yang terlalu santai, dan perhatian yang terasa berlebihan. Hal-hal itu awalnya bisa dianggap kebetulan, tetapi lama-kelamaan menjadi pola yang sulit disangkal. Mia mulai merasa cemas setiap kali melihat Eka datang dari kejauhan. Tubuhnya menegang, tetapi ia tetap berusaha menjaga sikap. Ia tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin membuat masalah, terutama di tempat kerja yang sudah sulit ia dapatkan. Seiring berjalannya waktu, batas itu mulai diuji. Apa yang awalnya terasa seperti ketidaksengajaan berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Eka tidak lagi berusaha menyembunyikan niatnya. Perhatiannya menjadi lebih berani, lebih langsung, dan lebih mengganggu. Mia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Ia tahu bahwa ia tidak nyaman, tetapi ia juga tahu bahwa kehilangan pekerjaan bukanlah pilihan yang mudah. Setiap rupiah yang ia dapatkan memiliki arti penting, dan setiap kesempatan kerja adalah sesuatu yang harus ia pertahankan. Di saat-saat seperti itu, pikiran Mia sering kembali ke kamar kosnya, ke kehidupan Eli yang terlihat begitu berbeda. Ada bagian kecil dalam dirinya yang mulai bertanya, apakah ia terlalu keras pada dirinya sendiri? Apakah ada cara yang lebih mudah untuk hidup, cara yang tidak mengharuskannya berjuang setiap hari seperti ini? Namun setiap kali pikiran itu muncul, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak. Sebuah suara kecil yang mengingatkannya bahwa ada batas yang tidak ingin ia lewati, apapun yang terjadi. Hari-hari itu berlalu dengan tekanan yang semakin terasa. Mia mulai merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan yang tidak jelas arahnya, di mana setiap pilihan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, Mia kembali ke kamarnya dengan langkah yang berat. Ia menutup pintu perlahan, meletakkan tasnya, dan duduk di tepi kasur tanpa segera berbaring. Ruangan itu terasa sunyi, berbeda dengan kebisingan yang biasanya ia rasakan di luar. Ia menatap cermin kecil di dinding. Wajah yang ia lihat tampak lelah, bukan hanya karena pekerjaan, tetapi karena beban yang ia simpan sendiri. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang berbeda, seolah ia mulai kehilangan bagian dari dirinya. Malam itu, Mia tidak langsung tidur. Ia duduk lebih lama dari biasanya, membiarkan pikirannya berjalan tanpa arah yang jelas. Ia mengingat perjalanan hidupnya, pilihan-pilihan yang telah ia ambil, dan alasan mengapa ia memilih jalan ini. Perlahan, sebuah kesadaran mulai muncul.
Ia menyadari bahwa jika ia terus membiarkan dirinya didorong oleh keadaan, jika ia terus mengabaikan apa yang ia rasakan, maka ia tidak hanya akan kehilangan pekerjaan atau uang. Ia akan kehilangan dirinya sendiri. Pagi berikutnya terasa berbeda. Matahari yang masuk melalui jendela kecil kamarnya membawa rasa yang tidak biasa. Mia bangun dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun masalahnya belum benar-benar selesai. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Hari itu, ia pergi bekerja seperti biasa. Ia mengenakan pakaian yang sama, berdiri di tempat yang sama, dan menawarkan produk dengan cara yang sama. Namun ada satu hal yang berubah, cara ia memandang dirinya sendiri. Ketika Eka kembali muncul, Mia tidak lagi merasakan ketakutan yang sama. Ia tetap bersikap profesional, tetapi kali ini dengan batas yang jelas. Ia menjaga jarak, menjaga sikap, dan tidak lagi membiarkan situasi berkembang seperti sebelumnya. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu momen besar, tetapi dalam serangkaian keputusan kecil yang konsisten. Mia mulai lebih selektif dalam menerima pekerjaan. Ia juga mulai mencari peluang lain, meskipun penghasilannya mungkin tidak sebesar sebelumnya. Perjalanan itu tidak mudah. Ada hari-hari di mana ia kembali merasa ragu, hari-hari di mana ia bertanya apakah keputusannya benar. Namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, sebuah rasa percaya pada dirinya sendiri. Mia mulai memahami bahwa bertahan hidup bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana ia menjaga dirinya tetap utuh. Di tengah kerasnya Jakarta, di antara ribuan cerita yang saling bersinggungan, Mia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Bukan kemewahan, bukan kenyamanan instan, tetapi kekuatan untuk berdiri dengan pilihannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa dirinya tidak lagi hanya bertahan hidup. Ia mulai benar-benar hidup.